76 tahun, ini bukan usia yang muda lagi, dan usia yang sangat matang, dan usia yang sudah bisa menunjukkan siapa jati diri kita ya sebagai sebuah entitas. Nah, saya berharap bahwa Fatayat ke depan akan terus bergerak untuk membawa kebaikan di masyarakat, menjadi salah satu penyangga utama mesin dari Nahdlatul Ulama untuk memberikan penyadaran di masyarakat tentang berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam hidup, lalu juga menjadi mesin utama untuk menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah-tengah masyarakat, dan juga menjadi salah satu mesin paling utama untuk menjaga akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Ya, betul. Oke. Ya, saya berharap bahwa Fatayat bisa bergerak aktif melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang sedang kita hadapi. Yang paling khusus ya, yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Fatayat adalah persoalan kekerasan seksual yang sekarang sedang banyak terungkap di publik ya, di kalangan pesantren maupun masyarakat luas. Tapi utamanya di kalangan pesantren. Saya mengajak seluruh sahabat Fatayat di seluruh Indonesia, yuk kita bergerak bersama-sama, kita berikan edukasi kepada para santri, kepada kalangan pesantren bahwa persoalan kekerasan seksual itu adalah sebuah kejahatan, sehingga harus kita cegah, kita hentikan, tidak boleh terjadi. Nah, yang bisa dilakukan adalah melakukan edukasi, baik kepada para santri maupun kalangan masyarakat. Yang kedua, memberikan ruang aman bagi korban yang mungkin selama ini menjadi korban kekerasan seksual untuk berani bersuara dan meminta keadilan atas apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, bisa juga kita melakukan fungsi-fungsi untuk selain melakukan advokasi, juga melakukan fungsi rehabilitasi korban, juga fungsi untuk bisa menjadi orang yang memulihkan harkat martabat para korban. Ya, jadi kita bisa memberikan fungsi konseling juga untuk para korban. Jadi fungsi advokasi, lalu fungsi penegakan hukum bekerja sama dengan kepolisian, ya. Yang ketiga fungsi konseling. Ini bisa dilakukan oleh Fatayat. Nah, jadi saya berharap bahwa usia Fatayat 76 tahun, gerakannya masih lebih aktif lagi, dan yuk kita bekerja bersama-sama menuntaskan atau mengatasi masalah kekerasan seksual yang sedang marak di tengah masyarakat. Ya. Nah, pemaparan dari Komdigi yang mengatakan bahwa itu banyak anak yang sekarang terpapar judi online. Ini harus jadi pelajaran bagi kita, harus menjadi alarm bagi kita untuk bangun dan melihat realita yang terjadi dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama tentunya pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, yang pasti satu. Yang kedua juga pemerintah mengedukasi orang tua, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Karena kan pilar pendidikan itu ada tiga. Ya, pertama sekolah, kedua keluarga, tiga masyarakat. Jadi anak harus dididik dengan nilai yang sama, bahwa judi online ini berbahaya. Kalau semua kompak melakukan upaya-upaya itu, saya rasa ruang untuk judi online bisa lebih dipersempit lagi. Ini harus kita lakukan. Itu regulasi dari pemerintah menjadi sangat-sangat penting. Semua orang yang menyelenggarakan judi online misalnya harus dihukum seberat-beratnya. Ya, harus dihukum seberat-beratnya. Anak sendiri juga harus langsung diberikan konseling. Kalau anak tentu tidak bisa dihadapi dengan pendekatan kriminal, ya. Tetapi anak harus diberikan konseling juga. Orang tua juga jangan cuek. Nah, jadi ini juga tidak bisa hanya di Komdigi, tapi juga melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian PPA, kementerian-kementerian lainnya. Harus ada insentif-insentif yang diberikan untuk memastikan bahwa judi online ini disikapi sebagai sebuah persoalan serius. Jadi nggak bisa cuma dipandang, ini pasti ini hal kecil, nggak bisa. Karena dampaknya merusak sekali. Ketika orang sudah adiktif, kita sama-sama tahu, para ilmuwan ada temuan-temuan yang mengatakan bahwa ada bagian dari otak kita yang ketika dia terpapar judi online itu akan menyebabkan adiksi. Kalau sudah menjadi adiksi, itu sulit sekali dihentikan. Jadi harus di stop
sebelum itu terjadi. Jadi situs-situs judi online yang menyamar sebagai situs macam-macam yang lain, situs gaming dan lain sebagainya harus di stop, harus diturunkan. Ya. Dan ini tugasnya pemerintah, yang bisa melakukan itu kan pemerintah. Jadi kita berharap pemerintah jangan hanya mengungkap data, tapi juga melakukan langkah serius untuk memberantas judi online. Terima kasih Mbak. Sama